Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Syukur buat kasih karunia Tuhan buat hidup kita pagi hari ini. Kita kembali boleh berjumpa oleh karena kemurahan Tuhan. Kita bersama-sama kembali mau menyiapkan hati kita bersama-sama menyembah Tuhan. Datanglah dalam hadirat-Nya dengan penuh kerinduan, rasa yang haus lapar akan Dia. Kita bersama-sama menyembah Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, bersyukur pagi hari ini. Kasih karunia-Mu Engkau memberkati kami dalam istirahat kami. Dan pagi hari ini kami rindu untuk menyembah-Mu. Kuduskan hati, tubuh, jiwa, roh, pikiran kami, hidup kami, sehingga kami boleh layak menyembah-Mu Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, amin. Terpujilah Engkau Tuhan. Amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh, haleluya, haleluya, haleluya.
kasih anugerah-Mu yang selalu Kau curahkan bagi kami. Pagi hari ini kami boleh menikmati kebaikan-kebaikan-Mu atas hidup ini. Terima kasih juga setelah di kesempatan pagi hari ini Kau izinkan kami bangun kembali. Kami boleh ada pagi hari ini semua oleh karena kemurahan. Dan kami menyerahkan seluruh keberadaan hidup kami hanya dalam tangan-Mu. Kau urapi kami, kuduskan hati, tubuh, jiwa, pikiran kami, hidup kami. Dan biarlah kuasa darah anak domba Allah melayakkan kami. Mampukan kami untuk kami boleh bersama-sama mendengar kebenaran firman-Mu. Berfirmanlah atas setiap kami. Urapi seluruh keberadaan hidup kami sehingga kami boleh mengerti atas setiap kebenaran firman-Mu. Apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan rencanakan dalam hidup kami, jadilah dan digenapilah dalam hidup kami. Kami bersyukur buat kesempatan pagi hari ini. Kami menyerahkan seluruh keberadaan hidup kami. Biarlah pengurapan yang sama Tuhan karuniakan atas hidup kami. Yang berkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Bersama katakan amin. Puji Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Bersyukur buat pagi hari ini oleh karena kemurahan Tuhan. Kembali kita boleh menjalani kehidupan yang baru.
Kita akan merenungkan firman Tuhan di dalam Kitab Mazmur pasal yang ke-24, ya, ayat yang ke-1 sampai ayat yang ke-10. Judulnya di sana kedatangan Raja Kemuliaan Allah. Ya, Mazmur Daud pasal 24 ini adalah sebuah liturgi tentang ibadah yang biasa dilakukan oleh mereka secara khusus di hari yang pertama. Ya, hari pertama itu berarti hari Minggu. Ya, kalau buat orang Israel hari ke-7 itu hari Sabat, itu hari Sabtu, dan hari Minggu itu hari yang pertama. Ya, hari pertama itu hari Minggu, hari yang ke-7 itu hari Sabtu. Ya, Senin itu hari kedua. Ya, kalau kita sekarang bilang Senin hari yang pertama, tetapi hitung-hitungannya orang Yahudi, hari ke-pertama itu bukan hari Senin tetapi hari Minggu, hari ke-7 atau hari berhentian adalah hari Sabtu, yaitu hari Sabat. Nah, kedatangan Raja Kemuliaan dalam bait Allah, ya, Mazmur pasal 24 ini sebenarnya terbagi menjadi 3 bagian, ya, menjadi 3 bagian. Yang pertama itu biasa dinyanyikan oleh umat dan pemimpin pujian atau imam yang melayani, ya, itu ayat yang 1 dan ayat yang kedua. Sedangkan bagian yang kedua adalah ayat 3 sampai ayat yang ke-6, itu adalah tentang perenungan atas diri kita, ya, sikap penyembahan, melihat ke dalam diri apakah hidup kita benar atau tidak, dan kita persembahkan seluruh keberadaan hidup kita kepada Tuhan. Dan Mazmur ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-10 itu adalah sebuah pernyataan tentang siapa Tuhan yang mereka layani dan mereka sembah. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, bagian yang pertama, mereka ketika mau beribadah di hari yang pertama, mereka menyanyikan sebuah pujian tentang siapa Tuhan mereka. Ayat 1 dan ayat yang kedua dikatakan, Tuhanlah yang empunya bumi serta segala isinya, dan dunia serta yang diam di dalamnya. Jadi Tuhan yang empunya bumi serta segala isinya, dan dunia serta yang diam di dalamnya. Sebab dialah yang mendasarkan di atas lautan dan menegakkannya di atas sungai-sungai. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saat kita beribadah, saat kita menyembah Tuhan, saat kita bersekutu dengan Tuhan, hal yang paling mendasar yang perlu kita mengerti dan kita sadari adalah siapa Tuhan kita. Tuhan kita adalah Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang berdaulat. Dia yang menciptakan langit, bumi, serta segala isinya. Bahkan termasuk atas hidup saya, atas hidup Bapak, Ibu, Saudara. Pengertian inilah yang akhirnya seharusnya membentuk sikap hati kita, keberadaan hidup kita. Ketika kita datang kepadanya, kita sadar bahwa kita sedang datang kepada Allah, Sang Pencipta, Allah yang agung, Allah yang besar, Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa. Sehingga ketika kita datang kepada Tuhan, ketika kita menyadari siapa Allah kita mengenal siapa Tuhan kita, sikap hidup kita ketika datang kepadanya tidak biasa. Ketika kita pagi ini datang kepada Tuhan, kita pun seharusnya masuk di ayat yang kedua dan kita merenungkan akan hidup kita. Siapakah yang boleh naik atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Menjadi perenungan kita. Apakah saya?
Apakah Bapak Ibu Saudara layak untuk masuk di dalam hadirat? Ketika kita menyadari bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang besar, pencipta langit, bumi, dan segala isi. Saat kita tahu ini dan kita cek hidup kita, keberadaan hidup kita, siapa saya? Apakah saya layak untuk masuk dalam hadiratnya? Untuk masuk ke tempat kudusnya? Siapa saya? Ketika kita ngecek dan bertanya siapa saya, kita akan merenung, melihat, berkaca ke dalam hati dan hidup kita. Kita koreksi hidup kita. Hingga ayat selanjutnya dikatakan orang yang bersih tangannya dan murni hatinya. Ini standarnya, ya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan yang tidak bersumpah palsu. Dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan dan keadilan dari Allah yang menyelamatkan dia. Itulah angkatan orang yang menanyakan dia, yang mencari wajah-Mu, ya Allah. Standarnya tinggi. Standarnya sulit untuk kita jangkau. Orang yang bersih tangan dan murni hatinya. Maksud murni hati di sini karena dihubungkan orang yang mencari wajahnya, orang yang mencari Tuhan dengan kesungguhan hati. Dia menyadari saya ini bukan siapa-siapa. Dan kalau kita ketika merenung mendapati dalam hidup kita ada hal yang tidak beres, ada hal yang tidak benar. Ada selalu pintu kemurahan, pintu anugerah. Sehingga ketika kita menghadap hadirat Tuhan, kita datang tidak dengan sikap yang biasa. Karena kita sadar siapa yang akan kita jumpai. Wong kita mau ketemu Pak RT saja, sikap kita bahwa sikap yang terbaik. Kita mau ketemu Pak RW, kita mau ketemu Pak Lurah, kita mau ketemu Pak Camat, atau kita mau ketemu Pak Bupati, sikap kita pasti persiapkan hal yang terbaik untuk berjumpa dengan mereka. Ini lebih dari bupati, ini lebih dari gubernur, kan ini lebih dari presiden, bahkan raja-raja di dunia ini. Ya Tuhan, di atas segala Tuhan. Sebab itu sikap hati yang terbaik datang dengan hati yang tulus, hati yang murni, hati yang bersih, menyadari kalau ada kekurangan, minta ampun. Sehingga akhirnya sikap kita ketika kita menyembah Tuhan, kita membawa hidup kita yang terbaik, persembahan yang hidup. Ketika kita menyadari masih ada dosa, pelanggaran, kesalahan, kita minta ampun kepada Tuhan dan minta Tuhan memberi kekuatan kepada kita. Dan setelah itu, yang pertama, menyadari tentang siapa Allah. Yang kedua, melihat, merenung ke dalam diri kita. Yang ketiga, ayat 7 sampai ayat yang ke-10. Satu pernyataan bahwa Allah pencipta langit dan bumi, jikalau kedatangannya yang pertama adalah untuk memampukan kita, menghidupkan kita di dalam kasih karunia-Nya, untuk kita hidup murni, hidup bersih, hidup kudus. Kita tidak bisa. Tapi Raja kemuliaan itu datang menebus kita, menyelamatkan. Tetapi orang-orang yang percaya kepadanya, mereka mempunyai pengharapan yang baru bahwa kelak di datangannya yang kedua, dia tidak lagi datang sebagai penyelamat, tetapi dia akan datang sebagai Raja yang agung, Raja yang besar, Raja yang akan menghakimi. Sehingga akhirnya ayat 7, angkatlah kepalamu hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu hai pintu-pintu yang berabad-abad,
supaya masuk Raja Kemuliaan. Siapakah itu Raja Kemuliaan? Tuhan jaya dan perkasa. Tuhan perkasa dalam peperangan. Angkatlah kepalamu hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu hai pintu-pintu yang berabad-abad, supaya masuk Raja Kemuliaan. Siapakah dia itu Raja Kemuliaan? Tuhan semesta alam, dialah Raja Kemuliaan. Yesus Kristus namanya. Dia yang akan datang kedua kali. Kita perlu terus menyiapkan kehidupan kita untuk menyongsong kedatangannya. Setiap hari adalah kesempatan untuk kita bebenah, bukan di dalam dasar kekuatan kita, tetapi bebenah di atas dasar kasih karunia dan anugerahnya yang memampukan kita untuk kita masuk dalam ruang yang maha kudus, untuk menyembah Dia, untuk meninggikan Dia, untuk mengagungkan Dia. Dan kesempatan pagi hari ini, jikalau Tuhan beri untuk kita menjalani hari ini, siapkan hati, siapkan hidup yang terbaik. Hari ini adalah kesempatan untuk kita juga terus berbenah di dalam Dia, sembari kita berkata, kami menantikan kehadiran-Mu yang kedua kali. Ya, bahwa ini yang menjadi kerinduan kita, menantikan kedatangannya yang kedua kali, sembari kita melakukan bagian kita, tugas-tugas yang Tuhan percayakan. Tuhan Yesus memberkati kita. Di sepanjang hari ini kita berdoa bersama-sama. Kami bersyukur oleh karena kemurahan-Mu Tuhan, firman-Mu atas setiap kami, ya dan amin. Engkaulah pencipta langit, bumi, dan segala isinya. Kami menyadari bahwa kami bukanlah siapa-siapa. Kami hidup hanya oleh karena anugerah-Mu. Dan kami sekarang menantikan terus kedatangan-Mu yang kedua kali. Datanglah Tuhan di dalam kemuliaan-Mu, di dalam kekudusan-Mu, di dalam keagungan dan keperkasaan. Kami menyerahkan seluruh keberadaan hidup kami hari ini. Mampukan kami untuk terus berbenah atas hidup ini. Kami menyadari ada banyak sekali kekurangan dalam hidup kami. Tapi kami yakin dan percaya jika kami berjalan bersama dengan Tuhan, Tuhanlah yang akan memampukan dan memberi kami kekuatan untuk kami melewati hari ini. Kami bersyukur, kami serahkan sepanjang hari ini hanya ke dalam tangan Tuhan. Di dalam segala aktivitas, pekerjaan, dan segala sesuatu yang kami lakukan hari ini bersama dengan Engkau, kami yakin dan percaya Engkaulah yang menjadikannya berhasil, dan mampukan kami untuk kami selalu hidup di bawah kehendak dan rencana-Mu saja. Hanya berkat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bersama-sama kita katakan amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku, selamat menjalani hari yang baru, berkat yang baru, sukacita yang baru di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom, terpujilah Tuhan. Haleluya. Amin.